Kalian sering sakit tenggorokan, lidah terasa halus, penurunan produksi saliva, rambut rontok, gangguan makan pika. Jadi gangguan makan pika itu adalah salah satu jenis gangguan makan berupa keinginan dan nafsu makan terhadap benda atau zat yang bukan makanan atau tidak memiliki nilai gizi, atau termasuk kategori pagopagia. Pagopagia itu adalah pika juga, yang mana seseorang memiliki keinginan mengkonsumsi benda-benda yang tidak memiliki nilai gizi, seperti makan es batu, pasir, kertas, kapur, dan yang lainnya. Jika kalian termasuk dalam kategori ini, tonton video ini sampai akhir ya, dengan saya Apoteker Ana. Nah, penilaian resiko anemia defisiensi zat besi sebenarnya ini bisa dilakukan dengan mengisi kuesioner sederhana tanpa cek laboratorium dan dapat dilakukan sendiri sebenarnya oleh pasiennya dengan bantuan apotekernya ya. Dan ada beberapa tools yang bisa digunakan. Jadi ada 2 tools yang di sini yang saya minta untuk teman-teman cek sendiri. Yang pertama itu yaitu kuesioner berupa cermin atau kartu skala pucat konjungtiva. Jadi alat yang pertama ini adalah cermin yang dilengkapi dengan kartu skala pucat konjungtiva. Jadi dia ada memiliki skornya 1 sampai 12. Nah, kalian itu diminta untuk bercermin aja ya, pada cermin ya tentunya, untuk melihat warna area konjungtivanya. Lalu dibandingkan warnanya dengan warna pada skala. Nah, ini adalah parameternya. Jadi kalian lihat dulu. Kalau warnanya ini sama dengan skor 10 atau lebih, maka kalian sebenarnya masih bisa dikategorikan normal atau tidak ada anemia. Tapi jika warnanya sama dengan skor 9 atau kurang, maka kalian bisa dikatakan pucat konjungtivanya, dan ini yang mengindikasi bahwa kalian ada anemia. Oke, kita lanjut dengan kuesioner yang kedua. Ini adalah screening resiko anemia berdasarkan gejala. Jadi ada kuesioner di sini yang terdiri dari 10 pertanyaan, di mana tipe pertanyaannya yaitu pilihan ganda atau peringkat menggunakan skala Likert 5 poin. Jadi ada skornya 0 sampai 4. Nah, kalian siapin pulpen aja dengan kertas. Nanti kalian hitung poin-poinnya, skornya ya, kalian hitung, baru kita bisa mengkategorikan kalian termasuk kategori yang tidak ada anemia atau kemungkinan terindikasi adanya anemia. Kita lanjut ke pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya di sini ada 10. Aku jelasin dulu pertanyaan yang pertama. Jadi seberapa sering sih kamu itu merasa lelah atau mudah lelah? Nah, skornya ini ada di sampingnya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian langsung catat ya. Selalu, sering, kadang-kadang, sangat langka, dan tidak pernah sama sekali. Pertanyaan yang kedua. Apakah kamu menyadari bahwa kamu itu terlihat lebih pucat dari biasanya, seperti bibirnya, gusinya, lapisan dalam kelopak mata, alas kuku, atau telapak tangannya? Jawab ya atau tidak dan tulis poinnya. Pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa yang membuat kamu itu sering pusing dan lemas? Nah, ini ada poinnya juga. Selama pekerjaan rumah sehari-hari, saat mengubah posisi dari duduk atau berbaring ke berdiri, dalam kondisi kelebihan beban kerja, kayak banyak banget tugas yang harus diselesaikan, setelah berolahraga berat kayak lari, dan tidak pernah sama sekali. Poinnya kalian catat ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu, apakah kamu sering mengalami pendarahan pada tinja atau menstruasi yang banyak dalam 3 bulan terakhir? Jawab ya atau tidak. Pertanyaan yang kelima, pernahkah kamu mengalami sesak nafas saat hanya duduk atau berbaring, berjalan kaki lebih dari 20 meter atau melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, menaiki tangga atau berjalan di lereng, lakukan jalan cepat, lakukan olahraga berat, dan tidak pernah sama sekali? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Pertanyaan ke-6 yaitu, pernahkah kamu mengalami detak jantung yang cepat saat hanya duduk atau berbaring, berjalan jarak lebih dari 20 meter atau melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, menaiki tangga atau berjalan di lereng atau beresiko berjalan, lakukan olahraga berat seperti lari dan tidak pernah sama sekali? Lanjut ke pertanyaan ke-7. Apakah kamu sering mengalami kesulitan konsentrasi seperti mudah terganggu atau memulai tugas atau aktivitas tetapi membiarkannya? Jadi belum selesai ya. Nah, jawab ya atau tidak. Pertanyaan ke-8. Apakah kamu pernah didiagnosa atau diberitahu bahwa kamu itu menderita anemia? Jawab ya atau enggak.
Nah, pertanyaan ke-9. Pasien ini atau kalian ditanya tentang frekuensi makan daging tanpa lemak atau sayuran berdaun hijau. Ini tuh nggak ada skornya ya teman-teman ya. Jadi ini buat catatan kalian aja. Jadi apakah kamu pernah makan daging tanpa lemak atau sayuran berdaun hijau? Tidak atau tidak pernah sama sekali, ya kurang dari 3 kali dalam seminggu, ya lebih dari 3 kali dalam seminggu, dan ya setiap hari. Pertanyaan yang ke-10, apakah kamu minum teh saat makan? Kalau benar seperti ini, seberapa sering sih kamu minum teh saat makan? Ya setiap hari, ya lebih dari 4 dalam seminggu, ya kurang dari 4 kali dalam seminggu, dan tidak pernah sama sekali. Kenapa ya dengan pertanyaan ini? Karena konsumsi teh dan makanan yang mengandung zat besi secara bersamaan ini dapat menghambat zat besi hingga 60-70%. Lanjut, kalian hitung skor dari kuesionernya. Ya, kalau 0-12 dengan penilaian yang cermin tadi ya, pakai kartu skala pucat konjungtivanya ini biasa atau lebih dari 10, ini kalian termasuk kategori yang normal. Tapi kalau skor kuesionernya dari 13-32 dan penilaian biasa ini lebih dari 10, kalian termasuk dalam kategori mungkin anemia. Kalau skor kuesionernya ini 0-12 dan penilaian untuk mata konjungtivanya ini adalah pucat kurang dari 10, kalian termasuk kategori mungkin anemia. Dan jika skor kuesionernya ini 13-32 serta penilaian dari kartu skala pucat konjungtivanya ini adalah pucat kurang dari 10, kemungkinan besar kalian termasuk kategori anemia. Dan setelah didiagnosa spesifik anemia defisiensi zat besi ini benar-benar ditegaskan ke kamu, jadi ada beberapa metode pengobatan yang biasanya diberikan. Ya, umumnya dengan diberikan zat besi yang ringan. Dosisnya pada orang dewasa yaitu 200 mg zat besi per hari. Tapi untuk pencegahan anemia, kalian bisa konsumsi 30-60 mg zat besi setiap harinya selama 3 bulan dalam setahun. Dan untuk dosis ibu hamil, kalian bisa mengkonsumsi 30-60 mg zat besi sejak trimester pertama sampai melahirkan. Sedangkan untuk ibu yang pasca persalinan, ini dosisnya di 60 mg zat besi per hari ya, selama 3 bulan setelah persalinan. Nah, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Thanks for watching. See you di next video. Don't forget to share this video with your friends and loved one. Bye-bye.